Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka penyampaian saya kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SMA Muslim Batu, yaitu diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan. Saya doakan kepada Bapak Ibu semua tahun depan ikut ya. Jadi yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang budaya positif ya. Inilah dia budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu ke depan, karena ini sangat berpengaruh pada kita dan juga kepada murid kita semua. Bapak Ibu sudah tahu lah budaya positif ini ya. Sudah yang tahu dan juga ada yang belum. Nah, kita berbarengan ini semua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sudah tahu lah Bapak Ibu semua kan, karakter murid yang kita biasakan untuk menjadi lebih positif kepada kita. Selama ini kita punya karakter untuk menjelek-jelekan siswa seperti ini, seperti itu dia dan sebagainya. Tapi ini kita sama-sama membangun pembiasaan yang bernilai positif. Yang selanjutnya, budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Itu harus. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya menumbuhkan waktu yang lama dan konsisten. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ke depan supaya lebih positif kita semuanya, di depan ada kertas ya kan? Kita lihat itu. Nah, kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, kita beri kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, gimana maunya ke depannya kita ini. Kan itulah dia kesepakatan kita. Adakah yang mau yang berpendapat? Ya, ini mau dibagi dulu. Ya, kesepakatan ini satu orang dua mulai berkurang. Ya, ini lagi supaya kita mendapatkan sebuah budaya positif, mendapatkan kesepakatan di mana enaknya ke depannya kita ini. Ya, selama kita di sini maksudnya selama kita 1 jam berada di sini. Benar ya? Masih? Iya, apa? Kesepakatan kan itu lagi. Maksudnya gini Bapak Ibu ya. Suka dan duka. Kan itu dia. Sukanya di sini nanti ke depannya maunya apa? Ya. Tidak sukanya ke depannya mau apa? Jadi di situ kan sudah ya. Ya, nanti kita tempel di sini tuh. Contoh, umpamanya nanti kalau kita saling bertanya, saling menghargai, kita diam yang menjawab dulu, harus dia berbicara, tidak memotong pembicaraan orang. Contoh seperti itu. Nah, ini apa yang dibagi? Ah, itu dibagi satu semua, dikasih. Nah, alhamdulillah itu dapat Bu. Bagi-bagi kita bikin kesepakatan dulu kan, dan ya gimana ke depannya. Saling bertanya kan itu, sukanya gimana seminar kita ini kan itu ya. Kesepakatan kelas kan itu dia. Bertanya maunya gimana kan itu. Ya, kalau memang sudah boleh ditempelin sebelah sini ya kan.
Ya, kesepakatan kelas saja. Iya, suka itu bisa umpamanya saling menghargai pendapat, kan gitu dia, tidak memotong pembicaraan orang, umpamanya itu dia, disiplin waktu. Iya, nah seperti itu Bapak Ibu, boleh di bawahnya, boleh di bawahnya, iya. Iya. Balik ke ini Pak, nah, boleh ya. Iya. Baliknya lagi, boleh diganti, boleh. Boleh diganti. Ya. Terima kasih. Sudah ya, kamu Pak. Sudah ya, ganti. Ganti boleh. Ganti. Iya salah. Jangan pasti ya. Inilah kesepakatan kelas kita yang kita tempelkan pada siang hari ini supaya kita bisa iya nggak apa-apa iya mewakili aja ya ada kita bacakan kepada Bapak Ibu semua. Nah supaya budaya positif ini dapat ini Bapak Ibu ya kita sepakat dulu sebelumnya apa tidak kan itu kan gimana supaya ini enak ke depannya. Yang pertama kita bacakan yang sukanya dulu ya. Dia. Yang pertama saling menghargai pendapat orang lain. Iya. Ini aktif berdiskusi pada materi yang disampaikan. Nah ya, ini tidak bermain HP ketika proses pembelajaran. Disiplin waktu, aktif setiap sesi. Disiplin dalam belajar, oke. Atau bagaimana juga kreatif. Siswa dapat tepat waktu. Yang kedua, dilarang menggunakan HP saat KBM. Yang ketiga, memahami peraturan sekolah. Nah, kesepakatan kelas yang selanjutnya menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Alhamdulillah. Kita semua rupanya sudah ahli semua dan profesional semua. Yang masalah tidak saling menghargai pendapat orang lain, bicara tidak sopan, tidak tepat waktu, pasif, sering telat kelas dan juga ucapan sembarangan, keluar tanpa izin, kan seperti itu dia. Nah, jadi yang sudah kita sepakati tadi kesepakatan kelas seperti ini dia Bu. Nah, jadi budaya positif itu kita awali dengan di kelas seperti itu dia. Jadi siang hari ini merasa mohon maaf, kadang-kadang yang namanya dulu sakta ini begitu datang dari Jawa aja ada kopi, malas sekali beri tidak pusing. Ini speaking pun ada juga kan itu dia. Nah speaking ini pun sangat menentukan kita siapa kan gitu. Kalau bahasa Inggris saya kan belajar bahasa Inggris speakingnya dari Inggris. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang nggak bisa ini jadi tertawa kita semua. Ini kan untuk motivasi kita juga, bukan jadi hal yang negatif sama kita. Itu lagi ya. Yang selanjutnya, iya, ini ya.
Bapak Ibu ya. Tadi Diajar Dewantara sudah menyampaikan kepada kita juga, dan ini Diajar Dewantara juga atau dengan singkatan KHD. KHD mengibaratkan orang pendidikan itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan perairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau dalam kurung kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan perairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Maksud dari semua yang KHD adalah, ya Bapak Ibu semua, kita hanya kan mau kita bawa kemana ini siswa atau murid kita ini ke depannya, ya. Macam tadi bermasalah. Kalau kita baik, berbuat positif, budaya positif kita sampaikan kepada anak tersebut, insya Allah dia dapat tumbuh dengan baik. Itu dia, ya. Jadi kita pun harus memang bersusah payah juga ini untuk membuat budaya positif kepada siswa-siswa kita, karena sudah menjadi kebiasaan bagi kita selama ini. Dan selanjutnya lihat ya, perubahan paradigmanya, teori kontrolnya atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang lain merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan itu positif dan efektif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah paradigma selama ini yang disampaikan seperti Pak Petani tadi. Itu kembali ke kita lagi semua. Dan selanjutnya dia ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, jelas tadi ya. Untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Inilah ilusi-ilusinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jelas selalu kita lakukan. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ya, biasa seperti macam. Nah dia perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah dia. Selama ini kita kan nggak tahu, kan? Nah, tapi insya Allah ini bisa kita lakukan pada diri kita sendiri. Stimulus respon, dan juga di sebelah kanan kita adalah teori kontrolnya. Stimulus respon, ya, apa pendapat Bapak Ibu? Boleh kita pendapatnya ini tentang yang pertama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Kira-kira gimana itu? Kenapa nggak bisa? Itu diri sendiri kan, berarti punya keinginan kita sendiri kan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Berarti kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh siswa, apa yang disampaikan oleh murid. Kita hanya melakukan
melakukan pengawasan aja, mengontrol dia supaya lebih baik. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah enggak ya? Kita selalu seperti itu kan? Kamu kok bisa jadi tentara, bisa jadi apa, kita jadi semua. Jadi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Pengen diperhatiin, pengen dilihat, atau pengen dihargai, atau pengen cari tempat curhat. Dan yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itulah ya teori kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya kan? Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kolaborasi dan konferensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang, ataupun kata orang lain win-win solution. Kalau yang ini win loss solution. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini ada yang mau bertanya tentang disiplin? Ya, insya-Allah sudah ngerti semua ya disiplin. Selanjutnya, sebagai orang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka biasa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Berarti dari dalam diri sendiri, bukan dari kita, Bu. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Ya. Selanjutnya, ini dia belajar, ya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada motivasi eksternal dari luar. Kalau ketinggalan gimana? Ya kan? Kalau ketinggalan gimana, Bu? Sini kok. Terus sini kok. Tadi itu sampah. Ya itulah ya. Kutip sampah dia. Seharusnya kan tidak. Kebetulan dia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaannya, kita kan sering mengadakan yang namanya lomba ini, ya kan? Nah, apakah baik menurut Bapak Ibu apabila dia lomba dalam kelas ini harus dikasih hadiah? Boleh kita pendapatnya? Menang nih tiap tahun ini dari 5 tahun yang lalu, tiap kali ada acara menang dapat hadiah, menang dapat hadiah. Kira-kira itu bahaya atau tidak? Bisa bahaya, bisa tidak. Ibu? Suatu pengharapan. Ya, motivasi bagus, memang iya bagus. Itu dia. Ada lagi? Ternyata apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Coba bahasanya. Artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Kan itu dia. Ternyata selama ini yang kita lakukan, mohon maaf, selama ini kita lakukan, kita kasih reward, kita kasih hadiah. Kalau dia menang, dia akan melakukan sesuatu itu kalau dia ada hadiahnya, ada imbalannya. Akhirnya apa? Sampah di depan kita aja nggak akan naik ke tong sampah. Artinya apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi
motivasi eksternal. Jadi tidak baik. Jadi tidak baik. Bingung kan? Bingung. Kenapa bingung? Kenyataannya kita lihat sendiri sampai saat ini. Kita rasakan. Selama ini kita mohon maaf adalah tukang kita kebersihan, kan gitu dia. Nggak naik bu, tong sampah itu tong. Kalau saya menyuruh, nggak naik. Padahal di depan ke kelasnya, padahal di depan mejanya. Ayo ini 17-an, bersih nggak nih? Bersih bu, menang. Dapat. Jadi orang itu motivasi dari eksternal. Kenapa nggak baik? Begitu dia pulang ke rumah, di sekolah aja mah, aku aja dapat hadiah, istrinya kok nggak dapat. Akhirnya kita juga yang kena. Perbandingan kita yang kena. Males lah, katanya nyantai. Itulah dia. Makanya saat ini kebiasaan kita untuk memberi hadiah itu boleh. Tapi kalau bisa jangan selalu. Itulah dia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi internal tujuannya disiplin positif. Artinya apa? Mau orang bilang apa? Yang penting aku melakukan ini. Orang mau menjelekin apa? Yang penting tujuan aku kemari positifnya. Mau bilang apa orang, jelek-jelekin saya segala macam, biarin. Yang penting tujuan saya tercapai. Ya buktinya apa? Kalau ngomong istri, ngomong apa, dibilang dulu orang apa? Orang gila kan? Newton dibilang orang gila. Ternyata apa? Dipakai yang sekarang. Jadi kita pakai ilmu orang gila. Itu lagi ya. Yang selanjutnya itu lagi ya. Tujuan budaya positif adalah menambah motivasi yang ketika pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengakui diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu lagi dari orang lain. Sekolah adalah taman bermain bagi siswa. Kita ingin sedikitnya merdeka menurut Piaget Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, kan gitu ya. Akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Artinya apa? Begitu nanti ada ibu guru, diam semua siswanya. Takut kan gitu. Begitu nggak ada, tak kemana-mana, bebas. Itu lagi ya. Yang selanjutnya budaya positif. Ini lagi ya. Yang kedua, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi dari budaya keyakinan muncullah peraturan kelas yang dibuat oleh warga di dalam kelas atau warga sekolah. Itu menjadi kebiasaan. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini lagi yang tadi saya sampaikan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan itu dia. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Untuk keselamatan, bukan orang lain kan? Bukan karena polisi ada, bukan apa gitu kan? Nah, berarti kesadaran, motivasi instrik. Bukan dari luar. Yang kedua, mengapa kita melakukan peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, menjaga kesehatan. Ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak terlambat. Kan itu tadi ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini lagi ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, dan tanggung jawab. Ini lagi ya, nilai-nilai kebajikan semuanya. Adakah
kita di sini pada umumnya siswa kita adalah pekerja, bukan pelajar, pekerja. Saya itu di Jakarta ternyata pelajar ya. Selanjutnya nilai dia. Yang manakah peraturan dan yang manakah keyakinan kelas? Nah, kesepakatan kelas. Nampak Bapak Ibu? Nampak ya? Ya, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau ini yang namanya yang A. Kalau yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti ini peraturan, ini keyakinan. Berarti ini mesti banyak Bapak juga boleh tahu ya. Nah ini dia, coba diisi Bapak Ibu. Nomor 1, berbicara sopan dengan guru, keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju? Keyakinan. Nilai kebajikannya kasih sayang, sopan, santun. Nomor 2, rambut laki-laki tidak boleh panjang. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Kebajikannya perhatian, disiplin ya. Oke. Perempuan tidak memakai lipstik. Keyakinan, peraturan. Yang keempat, tidak membuli mengejek teman yang lain. Ayo, ini bingung. Tidak membuli mengejek teman yang lain. Peraturan. Peraturan semua ya. Menjenguk teman yang sakit, menggunakan masker, memotong kuku yang panjang, mengerjakan PR yang diberikan guru. Ya, kita tengok ya jawabannya. Menghormati, menghargai. Ya, jadi kebajikannya. Disiplin, tertib, kebersamaan. Ya, menghormati, menghargai, menyayangi, keamanan dan kenyamanan. Artinya ini kan keyakinan juga. Bukan apa namanya ya. Peraturan menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Peduli, saling menghargai, saling menghormati. Kesehatan, kerapian, kebersihan. Yang terakhir, tanggung jawab. Berarti keyakinan. Nah inilah dia. Curhat pendapat, peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, aksi nyata, perbuatan, keyakinan kelas. Nah, pendapat kan sudah dia kan pada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah dapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, inilah dia yang tadi saya baca kepada Bapak Ibu. Nah, coba isi tabel yang kosong. Tadi juga nih ya. Oke ya, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nih saya sampaikan tadi itu. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi yang kita sampaikan itu, yang kita buat hukuman ke siswa itu pun tidak harus sering juga. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang saya sampaikan tadi Bu. Pengaruhnya jangka panjangnya, jangka pendeknya, kalau aku nggak mau kan gitu kan. Kalau nggak ada penghargaannya nggak mau aku, nggak ada hadiahnya ngapain? Itulah dia jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya kan gitu. Ada apa namanya? Ada barang, ada uang. Jadi kan akhirnya seperti itu pemikirannya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, itu dia. Penghargaan menghukum itu gimana Bapak Ibu? Ada penghargaan menghukum? Ada enggak? Ada. Contoh kasus apa? Ranking. Aku sama dia foto
Artinya apa? Si siswa itu nggak terima dia dapat nilai segitu, sementara si kawan yang saingannya kok bisa dapat. Itulah dia. Ya, yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak ya, banyak ketepatan. Kayak gini aja dapat juga nyawa. Nah, itulah dia. Penghargaan tidak efektif. Yang tadi disampaikan, dia bakal bergerak melakukan apabila ada imbalan. Itulah dia. Penghargaan merusak hubungan. Wajib lah. Saya orang ini, ya kan? Kalau kita mau menang juara 1 atau juara 2, apa begini? Apa begitu? Itulah dia. Jadi penghargaan itu buat ternyata tidak bagus juga. Nilainya, tindakan guru mengganti tiket pulang sekolah jika tidak dikerjakan pada pagi hari, hukuman atau konsekuensi. Oke, catat. Push up 20 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Yang nomor 3, menyarankan untuk membeli masker bagi yang lupa membawa dari rumah. Konsekuensi. Wah, dipegang ya, disimpan. Membersihkan WC bagi yang ribut saat belajar di kelas. Mengganti bangku sekolah yang patah karena sering memainkannya. Oke, memangkas paksa rambut siswa setelah peringatan 3 kali sesuai kesepakatan bersama dan dari orang tuanya. Kode skor karena kedapatan mencuri uang temannya. Konsekuensi. Kita tiap jalan ya. Jawabannya ya. Nah, ini lagi ya. Konsekuensi. Ya. Itu lagi ya. Hukuman konsekuensinya. Jadi kita bisa membedakannya. Karena menghukum siswa tidak pun berhati-hati juga kan, konsekuensi ataupun hukuman. Ya, di sini ada yang ingin kasih pendapat? Silakan Bapak Ibu. Ya, oke kita lanjut. Ya, lanjut ya. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus, konsekuensi sesuatu harus terjadi yang membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kan betulnya. Berarti kita meyakinkan dia supaya dia itu berpikir tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Selanjutnya merdeka belajar. Nah, ini lagi ya. Kebutuhan dasar manusia. Ya, belonging, power, freedom, fun, survival. Ya, bertahan hidup yang tenang, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, kekuasaan. Ada nggak sama kita ini? Ada semua ya, badan dan kita lakukan semuanya. Ini selanjutnya. 5 posisi kontrol guru. Ayo, ibu di mana posisinya? Ayo, ibu tangan. Posisi ibu di mana? Iya. Ibu di mana ibu? Saya teman. Teman, ya kan? Gimana? Ya. Ya, jadi kan yang disampaikan sama Bapak Ibu semua pernah jadi sebagai penghubung. Kan itu membuat merasa bersalah, yang harus memantau apalagi teman jelas. Manajer pernah biasa orang-orang BK sering memakainya dan bukan orang BK aja, mata pelajaran yang lain guru-guru kita teman-teman lain pun pernah melakukan. Ini aja. Kecil kali ya. Nggak nampak ya. Nah, ini lagi ya. Guru berbuat berkata hasil kegiatan dengan berkualitas. Murid berkata dampak pada murid. Penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau, manajer. Saya bacakan yang mana? Teman semua manajer.
Bedanya apa? Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi teman ketergantungan. Selanjutnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau manajer bedanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Artinya apa? Kalau manajer ini sebetulnya kan kita itu cuma pendengar budiman, manajer. Jadi kalau ada sesuatu menurut kamu apa yang sudah melakukan ini Pak yang belum ini. Jadi kamu melakukan, iya. Begitu dia melakukan apa yang dia sampaikan salah, dia tidak akan menuntut kepada kita. Tapi kalau dia teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Artinya bahwa kalau dia melakukan hal yang salah, ibu yang salah. Kalau di manajer tidak ada, kan kamu sendiri yang bilang, kamu sendiri yang mau melakukan. Kembali ke dia, itulah makanya manajer ini saya rasa sudah sering dilakukan. Kata dia, apa yang bisa melakukan nak? Ya, selanjutnya segitiga institusi milenial adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Yang pertama, ketiganya itu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Selanjutnya nilai tiga, segitiga institusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, segitiga institusi, menstabilkan identitas. Ini semua kita harus lakukan, mau mata pelajaran, BPK, mau saya sendiri pribadi, harus kita lakukan semua. Kalau bisa kita lakukan dengan manajerial. Ya, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nah ya, Mas ya, menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Selanjutnya, membantu murid mengenal basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu validasi. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dia. Dalam tingkat institusi ditanya true, false, benar, salah. Inilah dia. Di mana ada kemerdekaan disitulah ada ya. Refleksi yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, sampai di sini. Ya, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan? Ya, berarti Bapak Ibu sudah mengerti semua ya. Ya, gimana Bapak Ibu kita buat briefing dulu sebentar. Ya, ya kita silakan Bu. Iya. Biarkan ngantuk kita ya. Ya. Tidak didulih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu kesempatan. Masih semangat Ibu-ibu? Oke, hari ini siang ini saya akan memberikan tes breaking untuk melatih konsentrasi berhubung karena ibu-ibunya dan ngantuk semua ya. Oke, Bapak Ibu coba perhatikan saya. Bapak mata saya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau saya memberi kode seperti ini, tandanya Ibu harus bilang dum. Coba Bu. Ibu nggak usah ikut, saya aja. Konsentrasi aja ya. Jadi kalau saya seperti ini, coba
responnya lebih cepat? Yang kompak Bu? Oke, kalau saya seperti ini, Bapak Ibu mengatakan tak, ya. Jadi nah, kan udah ketahuan Pak konsentrasi. Coba ada dua tadi yang udah dikasih tahu bunyinya. Oke, kita ulangi lagi. 1, 2, konsentrasi. Saya nggak tahu konsentrasi juga ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Ya boleh tepuk tangan dulu Pak. Konsentrasi ya. Oke, sekali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kencang. Iya, maksudnya tadi kalau cuma pegang genggam Bu. Dung tak, ya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ya, itu saya sendiri ya. Oke. Iya, konsentrasi. Satu lagi Bu Ayu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita ingin merilekskan semua otot-otot ya. Jadi kita agak sedikit bergerak ya, Bu. Boleh dipersilakan berdiri, Bapak Ibu? Iya. Iya, karena kita bergerak dan menggerakkan. Enggak, jadi ini cuma gerakan saja. Relax ya. Bisa perhatikan saya ya Bu, gerakannya sangat sederhana kok. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Akapas Dance Crew. Oke, terima kasih kepada Ibu Tika yang sudah memberikan. Kita kasih aplaus dulu kepada Ibu Tika. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita ya untuk berdoa supaya kita mendapatkan berkah juga pelajaran kita pada hari ini, karena biar gimana pun ada Allah yang memberikan kebaikan pada kita semua. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, karena pada siang hari ini saya mohon maaf pada Bapak Ibu telah bersama saya di sini. Saya hanya mendoakan kepada Bapak Ibu semua semoga Allah SWT memberikan rezeki yang terbaik untuk kita semua dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pilih dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak,
dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Hey! Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak,